Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Super Big Match akan tersaji di pekan ke-6 BRI Liga 1 2023-2024. Meskipun dua tim ini saat ini tidak berada di pucuk pimpinan klasemen sementara, tapi dua tim ini merupakan tim yang sangat-sangat unik. Kenapa unik? Disebut rival, mungkin tidak disebut tidak rival juga. Dua tim ini selalu panas. Ya, kita akan bahas prediksi pertandingan antara Persib Bandung kontra Bali United. Nah, laga ini akan menjadi salah satu laga yang disorot oleh para netizen nih. Kenapa demikian? Karena ada hal-hal menarik yang terjadi di kedua tim ini sebelum laga kali ini. Otomatis di Persib ya. Di Persib paling banyak ditunggu adalah bagaimana cara melatih Boyan Hodak dengan pemain barunya Levi Madinda. Juga dengan Bali United ada pemain yang mungkin akan pulang kampung ke Bandung. Nah, siapa dia dan bagaimana kesiapan kedua tim ini, dan ada pemain apa saja, pemain siapa saja yang akan absen di laga ini, dan ada intrik apa sih sebelum laga kali ini. Nah, kita akan cari tahu sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya masih sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Riasport selengkapnya. Pekan ke-6 BRI Liga 1 2023-2024 akan menyajikan salah satu laga super big match yang mungkin akan jadi sorotan dan dinantikan. Kenapa laga ini akan sangat menarik perhatian dan patut disaksikan? Yang pertama, di laga ini Persib akan memulai langkah baru dengan pelatih baru asal Kroasia, yakni Boyan Hodak, yang katanya sih Persib meledak bersama Hodak. Tentu di sini sorotan akan tertuju pada Hodak, sebab para penonton pasti ingin tahu seperti apa racikan Hodak di Persib dan apakah mampu Hodak putuskan rekor buruk Persib saat jumpa Bali United. Pasalnya di 5 laga terakhir Persib belum pernah menang atas Bali United dengan catatan 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Bahkan sejak era Liga 1 Persib belum pernah menang atas Bali United. Tercatat terakhir kali Persib bisa menang lawan Bali United itu di ajang Torabika Champions Cup di 2016. Setelah itu Persib sulit kalahkan tim Serdadu Tridatu. Yang kedua, di laga ini pun salah seorang pemain asing baru Persib, yakni Levi Madinda, dikabarkan akan sudah bisa ditampilkan, meskipun saat berita ini dibuat nama Madinda belum tercatat dalam daftar pemain Persib di situs PT LIB. Entah ini kesalahan Persib yang belum mendaftarkan atau memang PT LIB-nya yang belum mencantumkan nama Madinda di skuad Persib. Yang ketiga, salah satu pemain pujaan Boboto akan pulang kampung ke Bandung. Dia adalah Basim Rasid. Tapi kini Rasid pulang ke Bandung bukan sebagai kawan, tapi sebagai lawan. Yang keempat, dua tim ini sejatinya satu dapur, di mana dua bos di dua klub ini adalah relasi bisnis, bahkan sama-sama memiliki andil dalam pembangunan Persib maupun pembangunan Bali United. Tapi di lapangan dua tim ini seperti air dan api yang selalu ribut dan selalu ada keributan setiap kali dua tim ini bertemu. Apalagi kita tahu ya, bukan cuma Persib yang malas bertemu Bali United, tapi hampir semua tim Liga 1 pun malas jika bertemu dengan Bali United. Sebab tim asuhan Stefano Cugura ini penuh dengan tipu muslihat, mulai dari guling-guling, halang-halangi pemain lawan, sampai yang terbaru aksi cywar yang bernada hinaan dan rasis pun dilakukan para anak asuh Teko, seperti yang menimpa tim Dewa United. Trik-trik licik inilah yang ditakutkan para lawan Bali United, apalagi saat ini Persib dilatih oleh pelatih yang meledak-ledak dan bisa terbawa pada para pemain Persib yang terpancing emosi atas ulah para pemain bahkan pelatih Bali United. Dan senjata inilah yang selalu diusung oleh Teko dan pasukannya. Sebelum ke pertandingan ini, dua tim ini punya modal bagus, di mana dua tim ini sama-sama raih kemenangan, yakni Persib menang 1-2 atas Persik Kediri dan Bali United menang 3-1 atas Dewa United.
Jadi secara mental dua tim ini sama-sama seimbang dan sebanding. Tinggal bagaimana di lapangan, siapa yang mampu kendalikan emosi, dia yang akan keluar jadi pemenang. Di musim lalu Persib kalah 2-3 di pertemuan pertama dan bermain imbang 1-1 di pertemuan kedua. Dan pemain yang akan jadi sorotan di laga ini menurut kami ya, jika di kubu Persib ada Levi Madinda, andai bisa dimainkan ya. Sementara di kubu Bali United ada nama Basim Rashid yang akan jadi sorotan. Nah, lalu bagaimana persiapan kedua tim ini? Yuk kita intip sama-sama ya. Di kubu Persib Bandung, di laga ini tak ada satupun pemain Persib yang absen lantaran akumulasi. Cuma ada Kakang Rudianto yang masih ikut akademi kepolisian. Selebihnya seluruh pemain Persib siap tempur. Tapi kita tahulah pemain Persib ini aleman, selalu aja ada trik. Bahkan setiap pertandingan ada saja tiba-tiba pemain yang absen. Seperti mulai dari Sato yang tiba-tiba absen, lalu ada Irianto yang tiba-tiba absen, dan terakhir justru Maklok yang tiba-tiba hilang dari skuad Persib. Ya meskipun mungkin saja para pemain ini beneran tidak fit, tapi ya nggak mendadak itu juga kali. Inilah yang harus dibenahi oleh Boyan Hodak di Persib. Daya juang dan semangat militan yang hilang di tubuh Persib. Memang sih daya juang pemain Persib ini sudah mulai lebih baik dibanding musim lalu. Tapi ciri khas Persib yang seperti oplet tua atau mesin diesel yang telat panas ini harus dibenahi. Persib selalu kebobolan lebih dulu di sepanjang Liga 1 musim ini. Ini membuktikan jika fokus, konsentrasi dan mental pemain Persib ini sangat buruk di babak pertama. Dan ini akan sangat bahaya jika menghadapi tim seperti Bali United yang penuh trik. Menghadapi Bali United, kita belum tahu seperti apa taktik Boyan Hodak. Sebab Hodak cuma punya waktu 2-3 hari saja sebelum melawan Bali United. Begitu juga dengan susunan pemain, apakah Madinda bisa ditampilkan atau tidak, itu tergantung PT LIB. Jika LIB mencantumkan nama Madinda di situsnya, otomatis Madinda akan main lawan Bali United. Jika bicara soal pertahanan, saat melawan Persik Kediri kami menilai Victor lebih bagus, lebih tangguh dibandingkan Rodriguez. Meskipun Victor sudah tak ada larinya lagi, tapi dia ini pintar ambil posisi. Cuma ya itu, kelemahan Victor itu ya jangan sering-sering pegang bola karena bisa terebut lawan. Dan juga Victor ini tuh kelemahannya lain adalah selalu telat jika terapkan perangkap offside. Jika melihat riwayat dan cara taktik Boyan Hodak, di mana Hodak ini tuh suka sekali dengan formasi 4-4-2. Jadi kemungkinan beginilah formasi Persib saat melawan Bali United. Di bawah Mister ditempati oleh Fitrul Dwi Rustapa. Duet center back ditempati oleh Nick Wipers dan Victor Igbonevo. Bek kiri dan kanan ditempati oleh Daisuke Sato dan Putu Gede. Duet jangkar ditempati oleh Maklok dan Beckham Putra. Sisi sayap ditempati oleh Edo Febriansyah dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva dan Ezra Walian. Dan seperti inilah formasinya. Sementara di kubu Bali United, 3 kemenangan beruntun di kandang. Ya, di kandang. Sebab saat lawan Arema pun tim ini main di Iwayan Dipta, yang membuat tim ini baru 1 kali rasakan yang namanya away, yakni saat kontra Borneo FC di pekan kedua. Jelas membuat Stefanus Cugura dan anak asuhnya ini semakin pede hadapi Persib Bandung. Apalagi Teko tahu bagaimana mengalahkan Persib dengan segala trik-triknya. Ditambah rekor apik saat jumpa Persib pun menjadi kepercayaan diri tersendiri bagi tim Bali United. Apalagi saat ini di Bali ada Basim Rashid yang notabene mantan pemain Persib yang secara tidak langsung tahu bagaimana permainan Persib Bandung. Meskipun ini pertemuan pertama kali Teko akan menghadapi Boyan Hodak, tapi Teko mengaku sudah tahu tipikal permainan Boyan Hodak dan menurutnya tidak ada yang istimewa. Ya tentu kita tahu Persib tim bagus, mereka punya pemain-pemain bagus, apalagi mereka sekarang punya pelatih baru yang tentu saja para pemain Persib akan lebih semangat dengan pemain baru. Saya tahu Coach Boyan, dia pelatih bagus dengan reputasi bagus. Saya belum pernah bertemu secara langsung dengan dia, tapi saya rasa saya sudah cukup tahu bagaimana cara melatih dia.
Tidak ada yang spesial, semua tim sama-sama kuat, dan kita harus tahu itu, ujar Stefano Cugura yang kami kutip dari Tribun Bali. Menghadapi Persib Bandung, tim ini dipastikan full squad. Tak ada satupun pemain yang absen lantaran akumulasi kartu. Tercatat 2 pemain muda saja yang cedera, yakni Made Tito dan Kadek Agung. Ini akan lebih memudahkan Teko dalam menyusun strategi pragmatis yang jadi andalan Stefano Cugura. Teko tetap akan mengandalkan Spasojevic dan Jefferson untuk menggedor pertahanan Persib, meskipun 2 pemain ini kemungkinan akan saling bergantian ditampilkan. Apalagi Jefferson Asis ini selalu cetak gol di 3 laga beruntun Bali United, meskipun 2 dari 3 gol Jefferson ini dicetak melalui titik putih. Dan berikut prediksi susunan pemain Bali United. Di bawah Mistar ditempati oleh Adilson Maringa. Duet center back ditempati oleh Elias Dolah dan Kadek Arel. Back kiri dan kanan ditempati oleh Ricky Fajrin dan Nofri Setiawan. Trio lini tengah ditempati oleh Basim Rasid, Eber Besa dan Sidik Saimima. Sisi sayap ditempati oleh M. Rahmat dan Frifat Embarga. Sementara ujung tombak ditempati oleh Jefferson Asis. Dan seperti inilah formasinya. Laga Persib Bandung kontra Bali United ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Kamis 3 Agustus 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, mungkin itu saja ya, sedikit pandangan ulasan sebelum laga antara Persib Bandung kontra Bali United. Nah, menurut kalian siapa yang akan keluar jadi pemenang di pertandingan kali ini, ataukah remis lagi, atau mungkin ada kembali lagi ya Bali United mampu mengatasi Persib Bandung, atau mungkin sejarah akan terulang nih, atau sejarah akan tercetak nih di laga kali ini di mana Persib bisa menumbangkan Bali United. Tapi bagaimana itu ya kita lihat aja di hari Kamis nanti ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya dari Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.